Ya pemirsa, kami awali Anyu siang hari ini dari ibu kota. Kebakaran melanda toko plastik di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada dini hari tadi. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam toko. Sebuah toko penjual plastik terbakar di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Api membakar seluruh bagian toko beserta sebagian isinya. Dengan cepat, api tiba-tiba muncul dan membuat karyawan toko terbangun dan mengevakuasi sebagian barang-barang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Ini penyebab diperkirakan dari korsleting listrik. Apa yang bor, Pak? Toko plastik. Api akhirnya dapat dipadamkan selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, dan akibatnya amblas tanah di kilometer 10 Kedaung Kali Angke. Jalan Raya Daan Mogot, tepatnya di KM 10 Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, ambles pada dini hari tadi. Lubang berdiameter 2 meter dan kedalaman 2 meter ini untuk menghindari kecelakaan. Lubang menganga di tengah jalan tersebut sudah ditutupi pagar seng. Akibatnya lalu lintas jalan utama dari Tangerang menuju Jakarta macet panjang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi jalan ambles, kita akan terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari di Daan Mogot kilometer 10, Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang, Ismi. Bagaimana situasi terkini di lokasi tempat Anda melaporkan, karena kami lihat di belakang Anda ini lubang 2 meter menganga di pinggir jalan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, Ismi. Ya. Ya. Ya, selamat siang Anggi dan juga Gede dan juga pemirsa. Ruas jalan di Jalan Daan Mogot, tepatnya di kilometer 10 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat ini mengalami ambles. Dan ini bisa kita lihat kondisinya terkini. Ini jalanan yang ambles cukup besar. Ini membentuk sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 2 meter. Dan di sini bisa kita lihat juga sudah dicor dengan semen ini sebagai antisipasi jalanan ambles ini. Dan ini bisa kita lihat juga di sekitar jalan ambles ini sudah dipagari oleh pagar seng. Nah, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi dipagari oleh seng membatasi ruas jalan dengan jalanan yang ambles ini. Dan di sini juga terlihat para petugas Dinas Perhubungan dan juga ada dari polisi dan juga dari BPBD Jakarta ini juga memantau dan mengawasi dan mengatur juga jalannya lalu lintas ini. Karena imbas dari jalanan ambles ini lalu lintas dari Jalan Layang Pesing Grogol menuju Taman Kota ini mengalami kepadatan yang cukup padat ya. Dan di sini bisa kita lihat juga ada alat berat, maksud kami kendaraan alat berat yang disiagakan untuk segera membenarkan jalanan yang ambles ini. Dan dari informasi terbaru yang kami dapatkan, jalanan ambles ini sudah terjadi sejak Sabtu sore lalu. Namun masih belum bisa diketahui penyebab pastinya mengapa jalanan ini ambles. Dan ini hanya dugaan sementara saja. Jalan ambles ini diakibatkan karena kondisi tanah yang tidak kuat menahan beban berat dan curah hujan yang cukup tinggi, karena beberapa waktu yang lalu kota Jakarta dihujani curah hujan yang cukup tinggi. Kembali ke studio. Baik, Ismalia, kalau kami perhatikan memang saat ini sudah ada alat berat, namun apakah sudah ada informasi kira-kira kapan proses perbaikan jalan akan dilakukan? Ya, baik. Untuk perbaikan jalan yang ambles ini, sejauh informasi yang kami dapatkan ini masih belum kami dapatkan informasi kapan diperbaikinya jalanan ambles ini. Namun berdasarkan informasi memang di Jalan Daan Mogot ini memang sedang ada proyek crossing saluran
Jadi ini juga diduga penyebab jalanan ambles ini juga. Baik, terima kasih rekan Ismalia untuk informasi dan laporannya. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya sejumlah tempat hiburan malam di kota Bandung, Jawa Barat dirazia petugas gabungan TNI Polri. Ya, razia menyasar anggota TNI dan Polri yang keluyuran di lokasi tempat hiburan malam. Sejumlah lokasi tempat hiburan malam yang berada di kota Bandung, Jawa Barat dirazia petugas gabungan TNI Polri. Razia digelar dengan menyusuri satu persatu lokasi hiburan malam. Sasaran razia adalah anggota TNI Polri yang kedapatan keluyuran mengunjungi tempat hiburan malam. Beberapa pengunjung diperiksa yang dicurigai merupakan anggota. Tidak hanya satu titik lokasi tempat hiburan malam seperti karaoke dan pub ikut dirazia. Kurang lebih tadi lokasi yang kita hampiri, kita cek kondisinya di dalam maupun situasi di luar tempat-tempat hiburan, kurang lebih ada 10 tempat hiburan dan hasilnya nihil. Selain untuk menekan tindak kriminalitas dan pelanggaran kriminal, razia digelar untuk memberikan rasa aman masyarakat di malam hari terutama jelang Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, seorang kepala desa di Serang, Banten ini tewas setelah disuntik cairan oleh seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit. Ya, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga dilerai oleh para tetangga. Seorang kepala desa di Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten tewas setelah diduga disuntik mati oleh mantri yang bekerja di rumah sakit. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Tak lama kemudian pelaku pun menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten oleh warga, namun nyawanya tidak tertolong. Tim forensik RSUD Banten bersama dengan Satreskrim Polresta Serang hingga kini masih melakukan otopsi terhadap jenazah korban untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Istri korban, ada sepupunya juga, ada tetangga yang melihat yang melerai juga, ada masyarakat udah di situ. Tadi menurut informasi terjadi batu hantam atau di gimana tadi? Cuma cekcok mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh abang saya ini. Gitu. Belum diketahui pasti motif pelaku menyerang korban dengan menggunakan jarum suntik. Hingga kini tim Satreskrim Polresta Serang masih melakukan penyelidikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, Anggi dan pemirsa, ini ada sebuah informasi yang cukup miris sekali. Seorang ayah tega melempar bayinya sendiri berusia 3 bulan dari gendongannya. Ya, ini pemirsa, akibatnya bayi meninggal dunia, sementara pelaku ditangkap oleh warga. Oh, di situ itu Bu. Bayi berusia 3 bulan dilempar ayah kandungnya sendiri di Dusun Pejaten Baru, Desa Rawasari, Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat sang ayah menggendong bayi di depan rumahnya tiba-tiba memukul kakek bayi, lalu melempar korban. Usai beraksi, pelaku kabur dan berhasil ditangkap warga. Mengetahui kejadian, kakek bayi langsung mengevakuasi cucunya ke RSUD Keraton Pekalongan, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Diketahui pasangan suami istri Khairul Anam dan Rita Yuniansi baru menikah selama setahun dan dikaruniai 1 anak. Emang dia menetap di sini? Tempat di sini 1 tahun. 1 tahun. Sudah nikah setahun ini? Setahun. Baru punya anak ini berarti ya? Sehari-hari dia kerja apa? Nyuci motor. Nyuci motor. Kalau pengalaman Gak ada masalah. mabuk atau gimana? Mabuk itu gimana? Gak mabuk, gak. Mungkin dari dulu punya riwayat gangguan jiwa tuh? Oh, pernah punya ini? Pernah sakit jiwa tuh gimana? Enggak, sering kesurupan. Sering kesurupan. Mungkin dulu ya, soalnya kemarin waktu saya panggil orang tuanya itu kok sering kumat atau kui. Kalau pelaku sendiri sudah diamankan? Informasi sudah ini perjalanan ke Polres. Kalau laporannya masuk jam berapa nih? Malam ya? 22.30. Sempat ngecek ke TKP itu? Iya. Kejadiannya jam berapa nih? Kejadiannya 17.30 sore. 30 ya? Meninggal di TKP itu di rumah sakit informasinya? Dalam perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit Keraton. Kalau motif
Pelaku apa enggak? Sudah diketahui. Belum jelas. Nah, ini kebetulan masih pendalaman karena kan baru penyidikan ya. Kan dari Polres PPAS. Jenazah bayi dimakamkan di pemakaman Desa Rawosari, sementara pelaku diperiksa intensif oleh Satreskrim Polres Pemalang. Dan pemirsa, berikutnya seorang oknum guru olahraga diringkus Satreskrim Polres Sijunjung, Sumatera Barat karena mencabuli 9 siswinya. Dan pelaku ini melakukan aksi bejatnya dengan modus memperbaiki pakaian korban di ruangan UKS sekolah. Seorang oknum guru olahraga diringkus Satreskrim Polres Sijunjung, Sumatera Barat karena diduga cabuli 9 orang siswi murid SD di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Setelah menerima laporan pengaduan dari orang tua salah satu korban, tim Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung langsung mendatangi TKP rumah tersangka di daerah Jorong, Pantai Cermin Nagari, Palangki, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Sijunjung. Pelaku yang merupakan oknum guru olahraga berinisial AS, 45 tahun, berhasil diringkus oleh petugas di rumahnya tanpa perlawanan dan digelandang ke Mapolres Sijunjung. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini terungkap setelah seorang siswi kelas 1 SD bersama orang tuanya melapor ke Polres Sijunjung. Korban melapor ke orang tuanya bahwa ia takut masuk ke sekolah dan takut untuk mengikuti pelajaran olahraga karena telah dicabuli oleh gurunya di ruangan unit kesehatan sekolah. Itu merupakan guru honorer di salah satu SD di Kabupaten Sijunjung yang melakukan perbuatan cabul terhadap kurang lebih 9 orang anak muridnya, yaitu dengan modus pelaku pada saat jam olahraga mengajak korban yang telah ditargetkannya untuk masuk ke ruang OKS yang sepi tidak ada orang dengan alasan ingin memperbaiki celana atau baju dari si korbannya. Atas perbuatannya pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara ditambah 2/3 masa hukuman karena berprofesi sebagai guru. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sebuah tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan seorang siswa SMA yang tega menganiaya temannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial dan keluarga korban yang mengetahuinya langsung lapor ke polisi. Video pendek berdurasi 20 detik ini viral di media sosial. Pasalnya seorang siswa yang dianiaya hingga babak belur terkulai lemas di sebuah lapangan di Padang, Sumatera Barat. Keluarga korban yang melihat video tak terima dan langsung melaporkannya ke polisi. Berdasarkan rekaman video yang viral, polisi segera mencari pelaku penganiayaan dan segera menangkapnya. Diketahui, kedua pelajar di dalam video adalah siswa SMA swasta yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat pemeriksaan, pelaku ternyata kerap memeras dan merundung korban. Korban sendiri merupakan anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Sementara terkait dengan berita viral tersebut, kita mengamankan 1 orang pelaku di daerah Hulu Gadung. Itu proses selanjutnya untuk pelaku seperti apa? Untuk proses selanjutnya masih kita dalami. Untuk dikenakan atau terkait kasusnya kita jerat undang-undangnya lah, kita cari dulu untuk kesimpulannya. Pelaku kini diamankan di Mapolresta Padang dan menjalani pemeriksaan dengan status anak yang berkonflik dengan hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan siswa-siswi SMP Bengkulu Utara melukai lengan kirinya dengan benda tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas ini menjadi latar belakang atas aksi yang dilakukan. Puluhan siswa-siswi SMP Bengkulu Utara melukai lengan kiri dengan benda tajam. Faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang atas aksi yang dilakukan. Kepolisian meminta klarifikasi langsung ke pihak sekolah terkait puluhan siswa yang melakukan perbuatan melukai diri sendiri dengan cara menyayat tangan dengan benda tajam. Polisi menyebut bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi aksi tersebut, salah satunya faktor lingkungan dan krisis identitas.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Satreskrim Polres Bengkulu Utara mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi terkait 52 siswa di sekolah yang kedapatan melukai diri sendiri di bagian tangan menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Ibtu Ardian Yunan Saputra membenarkan peristiwa ini, namun ditegaskan tidak ada indikasi gangster atau kelompok dari aksi para siswi ini. Aksi melukai diri sendiri juga tidak dilakukan dalam lingkungan sekolah. Benda tajam yang digunakan bukan berupa silet, melainkan jarum pentul, pecahan kaca, dan pisau cutter. Di antara beberapa siswa bahkan sudah melakukan hal itu sejak di bangku sekolah dasar. Luka yang ditimbulkan dari aksi itu juga luka yang dikatakan tidak terlalu berbahaya. Faktor yang melatar belakangi para siswa diantaranya faktor internal, yakni krisis identitas atau mencari jati diri. Kemudian faktor eksternal atau lingkungan, yakni lingkungan keluarga dan teman, serta pengaruh media sosial. Sudah melakukan pendampingan kepada siswa tersebut dan memang ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemarin Dinas PPA juga menyampaikan faktornya antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu krisis identitas. Jadi memang umur-umur segitu sedang mencari jati diri, perlu pengakuan dari orang lain. Faktor berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Sebagai bentuk pencegahan dalam hal ini Polres Bengkulu Utara, Dinas Pendidikan, dan DP3A berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan di sekolah. Pihak sekolah akan lebih gencar melakukan razia terhadap para murid. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas sejauh 1.200 meter pagi tadi. Dan kami akan hadirkan informasi pemirsa usai jeda, tetap bersama kami.